Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Aliran-aliran dalam filsafat pendidikan, perennialisme dan esensialisme. Pertama yaitu aliran perennialisme. Pengertian dari aliran perennialisme yaitu perennialisme diambil dari kata perennial yang dalam Oxford Advanced Learning Dictionary of Current English diartikan sebagai lasting for a very long time, yang artinya abadi atau kekal. Dari makna yang terkandung dalam kata itu adalah aliran perennialisme mengandung kepercayaan filsafat yang berpegang pada nilai-nilai dan norma-norma yang bersifat kekal abadi. Asas yang dianut aliran perennialisme bersumber pada filsafat kebudayaan yang terkiblat dua, yaitu yang pertama perennialisme yang teologis yang bernaung di bawah supremasi Gereja Katolik dengan orientasi pada ajaran dan tafsir Thomas Aquinas. Yang kedua yaitu perennialisme sekuler yang berpegang pada ide dan cita Plato dan Aristoteles. Adapun sejarah perkembangan aliran perennialisme. Aliran perennialisme yaitu suatu aliran tentang pendidikan yang sudah ada sejak abad ke-20. Aliran perennialisme lahir pada tahun 1930-an sebagai suatu reaksi terhadap pendidikan progresif. Aliran perennialisme lebih menekankan pada kebenaran, keabadian, keindahan pada warisan budaya. Pendidikan yang menganut aliran ini menekankan pada kebenaran absolut, universal yang tidak terikat pada tempat dan waktu. Aliran ini bersifat masa lampau, di mana aliran ini kembali pada nilai-nilai budaya. Yang selanjutnya yaitu pandangan perennialisme terhadap pendidikan. Aliran ini dibangun atas dasar keyakinan ontologis bahwasanya pengetahuan pendidikan itu sudah ada sejak dulu, sejak adanya subjek individu yang sedang mencari ilmu, dan bagaimana ia menggunakan ilmu tersebut. Dan aliran ini memiliki prinsip dasar dalam mencari kebenaran abadi, di mana kebenaran ini dapat kita peroleh dengan latihan intelektual yang menyebabkan pikiran menjadi teratur. Berikutnya yaitu aliran esensialisme. Kata esensialisme menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia terdapat dua kata, yaitu esensi yang berarti hakikat, inti atau dasar, dan ditambahkan menjadi esensial yang berarti sangat prinsip, sangat berpengaruh, sangat perlu. Secara etimologi, esensialisme berasal dari bahasa Inggris yakni esensial yang berarti inti atau pokok dari sesuatu, dan isme berarti aliran, mazhab atau paham. Oleh seorang tokoh yang terkenal adalah William C. Bagley, Arthur K. Ellis dan kawan-kawan dalam bukunya mengemukakan bahwa esensialisme berakar dari aliran filsafat idealisme dan realisme. William C. Bagley tahun 1876 sampai 1946 adalah pemimpin gerakan esensialisme dalam melawan gerakan progresivisme dari Johann Dedi dan W. H. Kilpatrick. Selanjutnya sejarah perkembangan esensialisme. Gerakan esensialisme muncul pada awal tahun 1999 dengan beberapa orang pelopornya, seperti William C. Bagley, Thomas Briggs, Frederick Briggs, dan Isaac Alkenday. Pada tahun 1938 mereka membentuk suatu lembaga yang disebut The Essentialist Committee for the Advancement of American Education. Bagley sebagai pelopor esensialisme adalah seorang guru besar pada Teacher College, Columbia University. Ciri utama esensialisme yaitu idealisme dan realisme adalah aliran filsafat yang membentuk corak esensialisme. Dua aliran ini bertemu sebagai pendukung esensialisme, akan tetapi tidak lembur menjadi satu dan tidak melepaskan sifatnya yang utama pada dirinya masing-masing. Dengan demikian, esensialisme adalah pangkal sejarah timbulnya konsep-konsep pikir yang disebut esensialisme. Karena itu timbulnya pada zaman itu, esensialisme adalah konsep. Selanjutnya yaitu pandangan aliran esensialisme.
terhadap pendidikan aliran esensialisme ini memandang bahwa pendidikan yang bertumpu pada dasar pandangan fleksibilitas dalam segala bentuk dapat menjadi sumber timbulnya pandangan yang berubah-ubah, mudah goyah, dan kurang terarah dan tidak menentu serta kurang stabil. Karenanya, pendidikan haruslah di atas pijakan nilai yang dapat mendatangkan kestabilan dan telah teruji oleh waktu tahan lama dan nilai-nilai yang memiliki kejelasan dan terseleksi. Tujuan pendidikan adalah menyampaikan warisan budaya dan sejarah sesuatu inti pengetahuan yang telah terhimpun, yang telah bertahan sepanjang waktu, dan dengan demikian adalah berharga untuk diketahui oleh semua orang. Pendidikan berpusat pada guru, pada keyakinan bahwa pelajar tidak betul-betul mengetahui apa yang diinginkan dan mereka harus dipaksa belajar. Implikasi aliran esensialisme terhadap pengembangan kurikulum pendidikan Islam adalah terbagi menjadi 3. Yang pertama, tujuan pembelajaran diarahkan pada upaya mempersiapkan anak didik untuk hidup atau menjalani kehidupan dalam lingkungan sosial. Yang kedua, kurikulum berisi hal-hal yang bersifat mendasar yang ingin ditanamkan ke dalam diri peserta didik. Yang ketiga, strategi atau metode yang digunakan adalah pemberian, contohnya keteladanan, pembiasaan, dan pendekatan persuasif. Ya, itulah materi dari kelompok 3. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.